Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kuesioner dan desain formulir pada riset pemasaran. Seperti judul pembahasan kali ini, yaitu kuesioner dan desain formulir, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari kuesioner. Kuesioner itu sendiri adalah daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui aktivitas komunikasi atau mengajukan pertanyaan. Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah mendorong responden atau seseorang untuk terlibat secara langsung dalam wawancara dan menyelesaikan wawancara. Yang dimaksud terlibat di sini itu adalah memberikan informasi yang dibutuhkan. Kita dapat membahas proses desain kuesioner. Untuk menyusun kuesioner terdapat proses atau langkah-langkah yang akan dijelaskan untuk mempermudah pembuatan kuesioner. Langkah yang pertama itu adalah tentukan informasi yang dibutuhkan. Kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu mengatasi semua komponen masalah. Setelah itu harus jelas populasi yang akan dituju dan karakteristik responden yang sangat berpengaruh. Agar lebih mudah dipahami, saya beri contoh. Kuesioner untuk mahasiswa tidak cocok untuk kuesioner rumah tangga, ibu rumah tangga, karena topik pembahasan di dalam kuesioner tersebut akan berbeda. Langkah yang kedua itu jenis wawancara. Jenis metode wawancara itu dibagi menjadi dua, yaitu wawancara pribadi dan wawancara telepon. Wawancara pribadi itu nyata, responden dapat melihat bentuk fisik kuesioner dan berinteraksi langsung dengan pewawancara. Pertanyaan pun dapat bervariasi. Sedangkan sifat wawancara telepon itu tidak nyata, responden tidak dapat melihat bentuk kuesioner, tetapi bisa berinteraksi langsung dengan pewawancara. Pertanyaannya pun harus singkat dan sederhana. Langkah yang ketiga itu konten pertanyaan individual. Dalam pertanyaan individual, kita harus memastikan apakah informasi yang didapatkan dari pertanyaan sudah memenuhi syarat. Jika pertanyaan tidak memberikan informasi, maka pertanyaan tersebut harus dihapus atau tidak digunakan. Dalam konteks ini tidak boleh ada pertanyaan ganda atau biasa disebut double barrel question untuk menghindari kesalahan informasi yang didapatkan. Contoh double barrel question: apakah mobil Honda nyaman dan mewah? Seharusnya diganti menjadi apakah mobil Honda mewah dan apakah mobil Honda nyaman? Seperti itu. Langkah keempat yaitu mengatasi ketidakmampuan dan keengganan untuk menjawab. Pada awalnya kita harus mengetahui apakah responden memiliki informasi. Jika responden tidak memiliki informasi, maka berikan pertanyaan berbagai hal seputar topik sebelum menanyakan topik utamanya, atau biasa disebut filter question. Apakah respon dapat mengingat? Konsumen cenderung tidak mengingat jumlah produksi yang dikonsumsinya. Oleh karena itu kita harus menghindari kesalahan-kesalahan seperti omission, telescoping, dan creation. Omission itu adalah ketidakmampuan untuk mengingat apa yang terjadi. Telescoping itu melebih-lebihkan kejadian yang telah terjadi atau kejadian yang sebenarnya. Creation itu membuat kejadian yang tidak akan terjadi, yang tidak pernah terjadi. Setelah itu kita masuk ke langkah kelima, yaitu memilih struktur pertanyaan. Dalam pertanyaan pilihan ganda, peneliti itu menyediakan sejumlah jawaban dan responden diminta untuk memilih. Dalam pertanyaan dikotomi, hanya memilih dua alternatif, ya atau tidak, dan setuju atau tidak setuju. Jika sebagian besar responden dapat diharapkan netral, sertakan alternatif netral. Langkah yang keenam itu memilih kata tanya. Dalam memilih kata tanya dapat menggunakan 6W, yaitu who, what, when, where, why, dan why, agar mendapat jawaban yang lebih spesifik. Kita juga harus menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh responden, dan kita juga harus menghindari hal-hal yang ambigu atau kata-kata yang ambigu seperti biasanya, sering, kadang-kadang, dan lain-lain.
Langkah yang ketujuh itu adalah tentukan urutan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu harus logis. Logika di sini jadi pertanyaan yang masuk akal. Setelah itu, informasi dasar harus diperoleh terlebih dahulu mengenai masalah penelitian. Diikuti dengan informasi klasifikasi seperti demografi untuk mengelompokkan responden, dan informasi identifikasi seperti nama, alamat, dan lain-lain. Pertanyaan yang sensitif, sulit, kompleks harus disertakan, ditempatkan di bagian akhir kuesioner. Langkah yang ke-8 adalah bentuk dan tata letak. Kuesioner itu harus dibagi menjadi beberapa bagian, dan pertanyaan di setiap bagian itu harus diberikan nomor. Pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner harus berurut sesuai dengan topik masalah yang dipertanyakan. Langkah yang ke-9 adalah reproduksi kuesioner. Kuesioner yang akan diberikan harus memiliki penampilan yang profesional, dalam artian logis, sistematis, dan rapih. Ada hal yang harus dihindari dalam membuat kuesioner, yaitu menggabungkan pertanyaan agar kuesioner tersebut terlihat lebih pendek. Hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan pertanyaan ganda atau double barrel question. Jika item kuesioner tersebut panjang atau banyak, sebaiknya menggunakan format booklet atau tabel. Langkah terakhir dalam desain kuesioner yaitu pra-pengujian. Pra-pengujian kuesioner itu harus dilakukan. Semua aspek harus diuji, termasuk konten pertanyaan, susunan kata, urutan, bentuk, dan tata letak. Ukuran sampel untuk prates kecil bervariasi mulai dari 15 sampai 30 responden untuk pengujian awal. Setelah melakukan pengujian awal, lakukanlah revisi apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak memiliki informasi. Setelah revisi, lakukan pretest kembali dengan responden yang berbeda, dan respon yang diperoleh dari pretest harus diberikan kode dan dianalisis. Sekian penjelasan materi mengenai kuesioner dan desain formulir dalam mata kuliah riset pemasaran. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.